Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran kita, yakni pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pembelajaran ke-7. Anak-anak sekalian, apa materi yang akan kita pelajari? Materinya adalah mengenal Rasul-Rasul Allah. Mengenal Rasul-Rasul Allah merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwa iman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan bagian daripada rukun iman yang 6. Kan rukun iman kan ada 6, sudah pernah kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab. 4. Iman kepada Rasul-Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Nah, berarti iman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan bagian dari rukun iman yang ke-4. Baik, anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian harus tahu makna dari Nabi dan makna dari Rasul. Selanjutnya, kalian juga harus tahu apa tugas Nabi dan apa tugas Rasul. Selanjutnya, sifat-sifat daripada Nabi dan Rasul. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai belajar kita hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan Nabi dan Rasul? Nah, ini ada perbedaan. Nabi adalah laki-laki dewasa. Ini biar mudah menghafalkannya, mari kita artikan seperti ini ya. Nabi adalah laki-laki dewasa, diutus Allah, diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul adalah laki-laki dewasa, diutus Allah, diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Berdasarkan arti ini, maka Nabi dan Rasul ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya di mana? Sama-sama laki-laki dewasa, sama-sama diutus Allah, sama-sama menerima wahyu. Perbedaan Nabi dan Rasul, dia kalau Nabi untuk dirinya sendiri, yang kedua kalau Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi ada yang mengartikan wahyunya bukan untuk dirinya sendiri, tapi menyampaikan risalah Nabi sebelumnya. Jadi tidak membawa risalah baru, tapi menyampaikan risalah yang sebelumnya. Anak-anak sekalian, apa tugas Rasul ini? Rasul memiliki tugas sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 48 Allah berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin." Dan kami tidak mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan kabar dan peringatan. Apa kabar gembira yang disampaikan oleh rasul ini? Yakni kalau dia beriman, maka tentu saja mendapatkan balasan nanti di akhirat. Kemudian apa peringatannya bagi mereka yang tidak beriman kepada Rasul? Apa risalah yang dibawanya? Maka akan ada balasannya juga. Jelas yakni api neraka. Nah, jelas dari makna ini, maka arti Rasul adalah utusan. Rasulullah berarti utusan Allah. Untuk apa? Menyampaikan risalah. Risalahnya mana? Wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasul itu sendiri. Apa isinya? Isinya tentang kabar gembira dan peringatan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa maka tugas Nabi dan Rasul adalah menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada umatnya, sehingga Rasul itu membimbing manusia ke jalan yang benar agar manusia itu dapat sejahtera dunia dan akhirat. Mana sejahtera? Tentu saja di dunia hidup tenang,
gitu ya, di akhirat juga masuk surga. Untuk menyampaikan risalah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada utusannya, maka Rasul itu dibekali sifat-sifatnya. Sifat yang harus dimiliki oleh Rasul namanya adalah sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Ada 4. Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Jadi setiap Rasul itu jujur, dia tidak pernah berbohong. Ya. Yang kedua, amanah. Setiap Nabi dan Rasul amanah, pasti dia apa yang harus disampaikan mesti disampaikannya. Tabligh itu menyampaikan. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada utusannya, kepada Rasulnya, mesti Rasul itu menyampaikannya tanpa ada yang disembunyikan. Dan yang keempat adalah fatonah. Setiap Rasul, setiap Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia biasa. Nah, ini merupakan sifat wajib bagi Rasul. Ada lawan sifat wajib. Apa lawan sifat wajib? Yakni sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Mana lawan sifat wajibnya tadi? Kidib, khianat, kitman, baladah. Kidib artinya bohong. Tidak mungkin Rasul itu berbohong. Khianat artinya apa? Ya berkhianat, tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin Rasul itu khianat, tidak dapat dipercaya, tidak mungkin. Kemudian sifat selanjutnya adalah sifat kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan. Tidak mungkin Rasul menyembunyikan apa yang seharusnya disampaikan kepada umatnya. Yang keempat, balada, artinya bodoh. Tidak mungkin Rasul itu bodoh. Jadi sidik lawannya kidib, amanah lawannya khianat, tabligh lawannya kitman, dan fatonah lawannya bodoh. Gitu ya. Nah, ini sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Lalu ada lagi satu sifat lagi, yakni sifat a'radul basariyah. Apa itu sifat a'radul basariyah? Sifat seperti manusia biasa. Jadi Nabi dan Rasul itu memiliki sifat seperti manusia biasa, namanya a'radul basariyah. Nabi dan Rasul itu seperti manusia biasa, contohnya mana? Nabi dan Rasul tidur, sama seperti kita tidur. Nabi dan Rasul juga makan, minum. Itu merupakan contoh daripada sifat manusia biasa. Jadi sifat manusia biasa itu artinya yang biasa kita lakukan, Nabi juga melakukannya. Gitu ya. Hanya apa yang kita lakukan kan banyak. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang berdosa gitu. Kalau Nabi dan Rasul namanya dimaksum atau dijaga dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang berdosa. Jadi perbedaannya dengan kita, walaupun Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, Nabi itu dimaksud dijaga oleh Allah. Beda dengan kita. Kita juga dijaga oleh Allah, tapi kita masih banyak kita melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu. Makanya diutuslah Nabi dan Rasul untuk meluruskannya. Baik anak-anak sekalian, simpulan daripada pembelajaran kita hari ini adalah beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan bagian daripada rukun iman, yakni rukun iman yang keempat. Kemudian Nabi adalah laki-laki dewasa yang diutus oleh Allah, diberi wahyu untuk dirinya sendiri atau menyampaikan risalah nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Rasul adalah laki-laki dewasa yang diutus oleh Allah, diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya, Nabi dan Rasul memiliki sifat, yakni yang pertama sifat wajib, ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ada sifat mustahil, yakni sifat yang tidak mungkin bagi Rasul. Apa saja itu? Ada 4 juga,
kizib, khianat, kitman, balada. Dan sifat jaiz bagi Rasul, yakni sifat yang mungkin bagi Rasul, yaitu sifat a'radul basariyah, yang artinya memiliki sifat seperti manusia biasa. Selanjutnya, tugas kalian silakan tuliskan makna dari Nabi dan Rasul dan apa tugas Nabi dan Rasul, serta tuliskan pula sifat-sifat yang tadi sudah kita bahas. Pada buku catatan kalian silahkan tuliskan, nanti Bapak akan memeriksanya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.